Halo sahabat semua, kita ketemu lagi di Millennials Institute. Oke, mungkin teman-teman di sini banyak yang sedang mencari jati dirinya ya. Kira-kira gimana sih biar saya bisa sukses? Gimana sih biar saya bisa em, mendapatkan pekerjaan atau usaha yang bisa sesuai dengan diri kita sendiri dan juga bisa membawa kita kepada kesuksesan gitu. Nah, mungkin teman-teman masih bingung ya mencari ke sana kemari gitu ya. Cari di YouTube misalkan apa sih yang sesuai dengan passion gua gitu. Apa sih yang bisa gua kerjakan dengan kemampuan dan keahlian gua gitu. Gua nggak bisa begini, gua nggak bisa begitu ya. Terus kemudian eh, mungkin teman-teman juga ngerasa kok teman-teman gua udah pada sukses ya, udah pada eh, berhasil baik di pekerjaannya maupun di usahanya dan lain-lain gitu. Nah, pertanyaannya gimana sih kalau misalkan teman-teman nih yang masih mencari jati dirinya, masih cari eh, ingin menjadi apa gitu ya, yang nggak tahu jalan arah tujuannya seperti apa gitu ya. Nah, di sini teman-teman silahkan saya akan memandu teman-teman, silahkan teman-teman cari tempat yang paling nyaman ya untuk teman-teman menyendiri, apakah mungkin di masjid, di musola gitu ya, malam-malam gitu, atau di tempat ibadah gitu, atau di kamar ya, atau dimanapun terserah, pokoknya tempat itu sepi dan teman-teman bisa merenungkan diri ya teman-teman semua. Jadi silahkan teman-teman yang mendengar video ini atau podcast ini, silahkan teman-teman cari tempat yang senyaman mungkin ya, senyaman mungkin, setenang mungkin, dan cari waktu yang begitu tenang. Jadi jangan sampai teman-teman terganggu oleh suara-suara yang bising gitu ya, atau suara-suara yang bisa memecah fokus teman-teman. Luangkan waktu beberapa menit. Oke. Nah, apa yang harus teman-teman lakukan adalah pertama, teman-teman renungkan. Teman-teman sudah punya tujuan hidup belum? Kenapa jati diri teman-teman belum ketemu? Karena teman-teman belum punya tujuan hidup. Nah, teman-teman tujuan hidupnya apa? Ya, tujuan hidup saya misalkan saya ingin menjadi pengusaha. Saya ingin banyak uang misalnya. Untuk apa? Untuk bahagiain orang tua mungkin, untuk berangkatin haji orang tua ya, atau untuk ngajak jalan-jalan orang tua, untuk nanti kalau sudah menikah atau yang sudah berkeluarga bisa membawa keluarganya kemanapun, memenuhi permintaan keinginan keluarga ya. Kalau misal istrinya pengen ini, ada aja gitu ya. Istrinya pengen, anaknya pengen, ada. Orang tua butuh apa, ada gitu ya, sehingga mereka bahagia dan senang. Dan teman-teman renungkan, sebenarnya teman-teman ingin apa. Tidak memungkiri juga misalkan teman-teman memang passionnya adalah seorang yang penolong gitu ya. Nah, teman-teman ingin menolong orang-orang membutuhkan gitu ya. Atau teman-teman ingin saya tuh nggak tega gitu ya ngelihat, misalnya ngelihat banyak orang miskin gitu, banyak orang susah. Nah, saya pengen bantu itu. Nah, mungkin itu juga bisa jadi tujuan hidup teman-teman, bermanfaat untuk orang banyak gitu. Jadi teman-teman renungkan ya, silahkan renungkan, renungkan tujuan hidup teman-teman, impian teman-teman. Kalau bisa dikaitkan dengan banyak orang, kaitkan dengan orang tua ya, seperti ingin membagikan orang tua, dan bahagia ini tuh seperti apa
gitu ya. Jangan bahagia bahagian orang tua doang gitu ya, tapi bahagia ini tuh seperti apa. Nah, kemudian setelah teman-teman menentukan impian teman-teman sedetail mungkin ya, jadi jangan cuma bahagian orang tua, ya udah bahagian orang tua gitu ya. Sukses sukses doang. Sukses itu maksudnya apa? Teman-teman definisikan impiannya teman-teman tuh apa gitu. Misalkan sukses saya adalah saya menjadi pengusaha ya, atau sukses saya adalah naik jabatan ya, atau sukses saya adalah bisa kuliah di kampus A. Nah, itu teman-teman definisikan kesuksesan teman-teman. Gitu. Kemudian setelah teman-teman menemukan tempat dan waktu untuk merenungkan diri, ya, maka teman-teman setelah menuliskan, menemukan, merenungkan impian teman-teman, sekarang teman-teman pikirkan menurut hati nurani teman-teman, apa kelebihan teman-teman semua dan apa kekurangan teman-teman. Oh, saya kelebihannya adalah public speaking misalnya. Oh, saya lebih suka jualan. Oh, saya lebih suka jadi konsultan bagi orang banyak. Misalkan saya lebih suka nih, misalnya ada temen yang nanya bisnis, tuh saya ngajarin, bisa tuh kayak begitu. Saya bisa ngajarin orang jualan. Atau saya lebih suka memotivasi orang. Oh, saya lebih suka jualan nih, gitu ya. Oh, saya lebih suka ngajar nih. Oh, saya lebih suka olahraga. Saya paling suka kalau nge-gym misalnya. Oh, saya lebih suka kalau misalkan jadi uh, orang yang berkarir gitu, kerja di kantoran gitu, kayaknya enak banget ngeliatnya gitu ya. Atau saya lebih suka mendevelop orang, memotivasi orang. Ya, apapun itu teman-teman, yang teman-teman suka lakukan, yang teman-teman suka dipikirkan gitu ya, apa mungkin politik gitu ya, atau bikin video, atau bikin sesuatu hal yang baru gitu, atau menulis, atau apapun itu kelebihan teman-teman. Nah, teman-teman fokus kepada kelebihannya teman-teman. Misalnya begini, di sekolah ini gua itu suka apa namanya, bernyanyi. Kata orang-orang tuh saya adalah orang yang kalau nyanyi tuh bagus. Maka dalami kelebihan itu. Kata teman-teman gua ini terkenal orangnya supel gitu ya. Kalau ada, sering banget gitu ya, gua misalkan ada orang nih lagi galau gitu ya, terus kemudian dia curhat sama gua. Nah, coba teman-teman dalami itu. Atau ada juga misalkan, oh saya kok lebih suka main basket ya, saya lebih suka olahraga. Nah, itu teman-teman dalami. Yang suka bikin konten misalkan ya, atau suka jualan, kalau kalau nggak jualan tuh kayaknya gimana gitu ya. Atau yang suka misalkan saya lebih suka ngajar nih anak-anak kecil gitu. Nah, itu teman-teman dalami ya, bakatnya teman-teman, kelebihannya teman-teman, dan ikutin hati nurani. Jangan ngikutin, oh saya bisanya ngajar nih, bisanya ngomong, tapi orang-orang pada bisa, orang-orang yang sukses bisanya dagang, jualan, terus saya harus jualan. Nggak harus juga gitu. Bisa teman-teman jualan, misalnya teman-teman buka les gitu ya, berbisnis. Jadi bisnis itu bukan bakat gitu. Nah, teman-teman temukan kelebihannya teman-teman apa. Termasuk misalnya teman-teman lebih suka main main bola misalnya, bulu tangkis misalnya. Nah, kira-kira apa yang bisa teman gali?
Misalnya teman-teman ngajarin orang buka les basket gitu, atau ikut kompetisi basket misalnya. Nah, coba silakan teman-teman dengan waktu dan dengan tempat yang sudah tepat, hening. Nah, teman-teman renungkan dari hati nurani, teman-teman temukan kelebihan teman-teman. Ditulis ya, silakan teman-teman ditulis, kemudian renungkan dan pilih teman-teman mau fokus di mana. Itu cara sederhana menemukan jati diri teman-teman, yaitu berasal dari diri teman-teman sendiri. Saya tidak tahu teman-teman bakatnya apa, saya tidak tahu teman-teman kelebihannya apa, tapi yang jelas teman-teman harus fokus kepada hati nurani sendiri. Kelebihannya teman-teman temukan, digali. Maka setelah itu baru teman-teman tentukan jalan suksesnya masing-masing. Tidak perlu melihat jalan kesuksesan orang. Yang gak pandai bicara, jangan melihat kesuksesan orang yang bisa berbicara. Ya, seperti itu teman-teman. Yang gak bisa dagang, jangan melihat kesuksesan orang itu harus berdagang. Nah, oleh karena itu silakan teman-teman temukan kelebihan teman-teman. Kemudian dituliskan dan teman-teman tentukan fokus kepada kelebihan teman-teman. Kegiatan apa yang bisa teman-teman lakukan? Oke. Setelah itu teman-teman fokuskan kepada apa yang ingin teman-teman lakukan berdasarkan kelebihan yang teman-teman miliki. Ya. Jadi seperti itu teman-teman, silahkan dipraktekkan. Jangan ditunda-tunda, segera dipraktekkan. Semoga teman-teman segera menemukan jati diri teman-teman. Dan teman-teman tidak perlu melihat orang lain, tidak perlu melihat kesuksesan orang, karena teman-teman punya jalan suksesnya sendiri. Sampai jumpa kembali di Millennials Institute. Sukses luar biasa untuk teman-teman semua.